Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi prioritas utama bagi para khatib dalam mengawali khutbahnya untuk senantiasa mengingatkan, mengajak dan berwasiat kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud peningkatan ketakwaan ini adalah dengan penguatan komitmen untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan melakukan hal ini, maka kita akan mampu berjalan pada jalur yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga masa-masa hidup di dunia ini akan senantiasa dalam pantauan dan lindungannya. Ketakwaan yang berwujud kepatuhan kepada Allah ini bisa menjadi modal utama untuk menjadikan perjalanan hidup yang kita lalui penuh dengan nilai-nilai positif yang menjadikan kualitas kehidupan akan semakin lebih baik lagi. Bukan hanya pada saat ini saja, ketakwaan pada Allah akan meninggalkan kenangan manis dan menyingkirkan kepedihan sekaligus membawa bekal optimisme dalam menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perjalanan hidup kita di dunia ini melewati 3 tahapan masa yakni masa lalu, masa kini dan masa depan. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Semua itu memiliki dimensi berbeda dalam menyikapinya, namun memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi rantai perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk bagaimana menengok perjalanan hidup di masa lalu, menyikapi kondisi masa kini, dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Terlebih di awal tahun baru 2026 ini yang menjadi momentum tepat untuk menata dan menguatkan kembali manajemen kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, mari awali tahun ini dengan alhamdulillah. Kalimat ini merupakan wujud syukur atas karunia Allah yang telah menganugerahkan umur panjang kepada kita semua, yang sampai saat ini masih bisa menghirup udara kehidupan. Berbagai nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu sampai saat ini harus terus disyukuri dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diwujudkan dalam tindakan. Dengan wujud syukur ini, kita berharap nikmat yang kita terima akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi karena kita kufur pada nikmat Allah, kita mendapatkan siksa yang pedih yang menjadikan nikmat ini akan dicabut dan hilang dari kita. Hal ini sesuai sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, mari tengok tahun lalu dengan astagfirullah. Kalimat ini merupakan wujud evaluasi dan introspeksi diri pada segala sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu. Perjalanan masa lalu pasti mengalami fluktuasi. Terkadang kita pernah berada pada posisi puncak yang tinggi, namun pada satu masa kita pasti pernah berada pada posisi terburuk. Masa fluktuatif ini menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk mempertahankan kondisi positif dan menjadi modal bagi masa depan. Sementara di sisi lain, kita buang hal negatif dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Introspektif atau muhasabah adalah perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat Umar bin Khattab juga berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar atau hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari hadapi tahun depan dengan bismillah. Kalimat ini mengandung makna mendalam, yakni mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bismillah mengandung optimisme tinggi untuk meraih harapan yang sudah ditargetkan dalam kehidupan. Lurusnya niat dan optimisme tinggi menjadi bekal untuk terus menjalankan dua misi besar diciptakannya kita di dunia, yakni untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, astaghfirullah dan bismillah menjadi paket awal dalam mengawali tahun ini agar perjalanan masa lalu, masa kini dan masa depan dapat meraih berkah dan kualitas yang lebih baik. Kualitas kehidupan bukan hanya diukur dari capaian-capaian kuantitas seperti materi saja, namun lebih dari itu, capaian kualitas berupa ketenangan, kenyamanan dan keberkahan hidup juga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Mari kita renungkan pesan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.